Ya lo guys, welcome to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review lengkap dari penggunaan raket dari brand Maxbolt ya dengan seri Superstar 10. Ini raketnya raket yang serem ya guys. Kenapa serem? Karena kalau melihat speknya ini memang bukan raket sembarangan yang bisa dipakai oleh semua pemain. Kenapa begitu? Ya, karena lihat speknya ya. Kita lihat speknya ini beratnya 3U guys. 3U dan stiffness-nya itu dia stiff, balance-nya dia di even balance. Jadi kalau melihat dari karakter raketnya, ini untuk pemain dengan playstyle itu power dan kontrol. Nah, untuk lebih lengkapnya gimana? Tonton terus videonya ya. Ya oke guys, jadi raket ini dibanderol dengan range harga 500 sampai 600 ribuan. Kemarin ada sih yang menjual di angka 400 ya, tapi hampir di angka 500 ribuan ya. Tiap toko menawarkan harga yang bervariasi, tergantung juga dari paket yang ditawarkan ya, apakah hanya raketnya aja, batangan, atau juga disertai dengan bonus senar, pemasangan, dan lain sebagainya. Nanti untuk link pembeliannya bisa kalian cek aja di kolom deskripsi, atau kalian bisa cek aja di toko online langganan kalian ya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini adalah raketnya raket yang serem ya. Kenapa serem? Karena memang speknya yang memang sangat tidak ramah buat sebagian orang ya. Jadi kalau bisa saya katakan ini raket yang hanya bisa digunakan oleh beberapa orang aja. Nanti seperti apa pemain yang mungkin akan lebih maksimal menggunakan raket ini, nanti akan saya sampaikan ya. Nah, speknya adalah ini beratnya 3U guys, 3U, dan ini kemarin saya dapatkan di berat kosongan itu 88, sekian gram ya. Kemudian dia even balance di angka BP-nya itu di angka 293 294 ya. Jadi hampir berat kepala ya. Jadi ya agak berat kepala, hampir ke HTV ya, tapi masih even balance. Kemudian stiffness-nya itu dia stiff ya. Meskipun kalau dibeginikan itu dia ngeflex ya, tapi kalau dipakai buat swing, nah ini baru terasa stiffnya guys. Dan ini raketnya lumayan ya, dia bisa ditarik hingga 43 lbs, jadi lumayan kencang dan ini solid ya guys. Solid dan materialnya juga udah bagus ya, 40T harganya 500 ribuan. Jadi ini raketnya sebenarnya menawarkan sesuatu yang sangat menurut saya bagus banget ya. Dengan harga segitu materialnya 40T. Coba aja kalian perhatikan Mizuno ya. 40T harganya berapa? Nah, itu dia. Ini ya karena dia brandnya bukan brand besar ya, tapi brand-brand seperti ini biasanya menawarkan sesuatu yang menarik biasanya. Oke, kita lanjut ya. Itu untuk speknya seperti itu ya. Jadi memang bukan raket yang ringan ya, karena beratnya segitu di swing nih jadi terasa berat guys. Nah, ini setelah terpasang senar, ini saya pasang senarnya menggunakan senar Tolson Ion 65 dengan tarikan 29 lbs. Mesin digital, dibuat 4 simpul. Kenapa 4 simpul? Karena beberapa orang mengatakan ini raketnya cepat kendor ya. Jadi saya buat 4 simpul 29 lbs, kemudian divariasi seperti ini ya. Oke, jadi ada jeda ya. Hitting soundnya seperti ini guys. Oke, ada ngeceringnya sedikit ya, cuma menurut saya tidak begitu istimewa ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk gripnya. Saya menggunakan grip dari Flap Power ya, dengan telah tersetting seperti ini, senar dan grip. Ini berat totalnya menjadi 95 sekian, jadi hampir 96 ya. Kemudian balance point-nya dari 293 294 menjadi 295. Necknya nggak terlalu signifikan karena ini gripnya juga tidak terlalu tebal ya, jadi ya bisa naik ya meskipun tidak banyak ya. Nah, seperti yang sampaikan di awal ya, dia memiliki karakter buat pemain dengan gaya bermain power dan kontrol ya, karena powernya itu didapat karena beratnya yang 3U dan kontrolnya itu didapat karena dia dilihat dari even balance-nya ya, jadi nggak terlalu berat kepala, nggak terlalu ringan ya, jadi untuk bermain kontrol juga enak. Ditambah lagi ini stiffness-nya itu dia stiff ya, jadi untuk bermain akurasi raket ini punya keunggulannya guys. Nah, setelah beberapa kali pemakaian, hambatan yang saya rasakan ya, ini saya bicara hambatan dulu ya, tantangan dan problem yang saya rasakan yaitu di swing-nya guys. Memang raketnya ini kalau buat saya pribadi ini raketnya berat ya, dengan berat bawaan 88. Karena biasanya saya memilih raket itu di berat 4U ya. Kalaupun 3U saya lebih memilih dia beratnya itu di angka 80
85, 86, ya maksimal 87 lah ya. Ini 88, jadi bukan sesuatu yang mudah ya buat saya pribadi. Dan ini ditambah lagi stiffness-nya itu dia stiff ya. Karena saya biasanya itu pakai yang mentok tuh ya medium stiff ya. Rasa nyamannya masih ada di situ, zona nyamannya ya. Kalau udah lebih dari itu ya tentunya butuh perjuangan ya, butuh effort untuk menggunakan raket ini. Jadi dengan melihat spek yang ada, jadi buat kalian yang pemula ya, yang powernya itu pas-pasan, oke, yang powernya belum jadi, ini raketnya nggak recommended ya buat kalian. Tapi kalau kalian yang level-level klub ya, level-level klub terus bermain pemain-pemain Tarkam, atau kalian pemain dengan punya power yang besar ya, fisik yang bagus, atau kalian yang suka doyan nyemes, raket ini recommended banget buat kalian. Karena raket ini kemarin waktu saya gunakan, raketnya stabil banget ya, performanya bagus, stabil, rigid, kemudian solid ya untuk bermain power enak ya. Kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu mencari raket yang head heavy, karena ini generate powernya juga gede guys ya. Karena ya speknya tadi ya 3U, kemudian stiff dan even balance, jadi untuk bermain power ini juga enak. Nah, keunggulannya jika dibandingkan dengan misalkan ya dibandingkan dengan 3U head heavy, ini untuk swingnya tentunya lebih enak ya. Oke, jadi untuk bermain kontrol itu masih enak. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau boleh ya kalau pandangan saya seperti itu ya. Kalian pemula atau ingin pemula yang ingin apa ya, meningkatkan skill atau mencari raket yang untuk belajar ya, belajar dalam arti untuk berkembang, oke, nggak apa-apa untuk mencari raket ini ya. Tapi ya kalau kalian hanya sekedar hobis, saya tidak menyarankan membeli raket ini ya. Oke, dalam beberapa kali kesempatan itu saya bertemu dengan pemain dengan lawan mainnya itu levelnya masih di bawah dan hampir sama ya. Jadi tidak ada masalah. Nah, cuma kalau ya kemarin sayangnya saya belum bermain dengan pemain yang sama kuat atau lebih kuat ya. Tapi dengan pengalaman saya sebelumnya dengan menggunakan raket seperti ini, biasanya saya keteteran ya dalam permainan cepat dan tentunya defense ya. Karena ini tantangan yang saya rasakan dari raket ini itu pertama di swing ya, untuk drive, kemudian sama untuk defense-nya itu masih butuh penyesuaian ya, karena tidak mudah. Oke, jadi untuk bermain power ini raketnya enak banget guys. Bermain power ini raketnya enak banget. Kemarin waktu saya dapat bola-bola tanggung atau bola-bola tinggi, waktu saya bermain power, raket ini stabil banget, solid, rigid ya, dan hasilnya lumayan memuaskan ya. Kemudian untuk lob-nya nggak ada masalah, sangat kita nggak terlalu butuh banyak effort ya. Cuma memang angkatannya aja yang berat ya, swing aja yang berat. Kita udah di atas ini, kemudian kita ngelob itu nggak ada masalah. Ini raketnya kebantu banget ngelobnya, dari baseline to baseline nggak ada masalah ya, kebantu beratnya sama stiffness-nya ini juga sebenarnya juga lumayan membantu ya. Untuk adu drive ini kurang responsif ya buat saya pribadi, ini kurang responsif untuk permainan cepat, kurang responsif untuk defense, butuh sedikit effort ya. Dan beberapa kali kesempatan saya melakukan defense itu jadi out ya, karena harus adaptasi dari berat dan stiffness-nya juga. Kalau untuk drop shot nggak ada masalah guys, untuk kontrol flashingnya raketnya enak ya, punya keunggulan di situ ya. Apalagi ini stiff ya, jadi untuk bermain akurasi enak guys, cenderung kaku tuh enak biasanya untuk bermain akurasi. Kemudian untuk netting kemarin saya coba beberapa kali, nggak ada masalah guys, meskipun ini sebenarnya swingnya berat ya, tapi kemarin saya coba beberapa kali nggak ada masalah ya. Nah itu untuk performanya seperti itu, jadi nggak perlu diragukan lagi ya. Nah ini raketnya ya, dari segi kualitas materialnya bagus 40T, kemudian dari segi kualitas catnya ini juga bagus. Ini catnya glossy ya, dominan warna putih, kemudian ada variasi orange, abu-abu, silvernya. Oke, dan desainnya ini bagus juga guys. Dan beberapa kali saya pakai yang seperti saya makan tadi, kan masalah yang saya hadapi itu di swingnya ya. Jadi saya sering kali kemarin kok itu mengenai frame guys, koknya mengenai frame ya, karena memang berat dan dia agak stiff, jadi saya butuh penyesuaian sebenarnya. Jadi beberapa kali itu
Ya tidak jarang mengenai frame-nya ya. Cuma untung aja ini catnya bisa saya katakan lumayan bagus ya. Meskipun di sini ada beberapa yang sedikit kasar karena kena kok ya, tapi tidak terlalu begitu mencolok. Sejauh ini aman dan beberapa kali ngechip juga tidak ada paint chip ya. Nah, sayangnya raket ini dia memiliki grommet yang jumlahnya 72 aja ya. Jumlah grommetnya 72 aja. Ya memang ada perbedaan ya dengan grommet yang 76. Masalah di durability-nya ya, tapi nggak begitu signifikan. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk masalah durability senarnya, karena di sini sudah diakali guys. Nah, kalau saya perhatikan ya, arah jarum jam mulai dari jarum jam 2 sampai jarum jam 10 ya. Jarum jam 10 sampai jarum jam 2 ini dia untuk aerodinamisnya itu dia tidak begitu aerodinamisnya itu dia keluar guys. Jadi tidak seperti raket-raket biasa kan dia ke dalam ya. Jadi senarnya itu bisa sembunyi di dalam. Ini enggak guys. Jadi dia di bagian 10 sampai jarum jam 2 dia keluar guys. Jadi senarnya kelihatan seperti ini. Dan ini dia antara grommet yang satu dengan grommet yang lain itu dia ada begininya guys. Jadi seperti ada polisi tidurnya ya, agak cembung gitu ya, melengkung. Jadi untuk membuat senarnya itu jadi tidak terlalu tidak terlalu horizontal ya. Kalau antara grommet yang satu dengan grommet yang lain itu terlalu horizontal, itu kan ada tekanan ya. Kalau ini dia mengurangi tekanan sehingga bisa memanipulasi durability senarnya ya. Jadi nggak perlu khawatir ya, paling hanya seperti ini ya, paling kelihatan kurang rapi aja ya. Oke, itu untuk ininya. Kemudian frame shape-nya ini Aerobox ya. Kalau di spesifikasinya tuh dia box ya. Jadi ini untuk bermain power nggak perlu diragukan lagi, dia stabil ya, sangat mendukung sekali untuk itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jadi buat kalian yang pemula, yang powernya pas-pasan, raket ini tidak recommended. Dan ini lebih recommended buat kalian yang punya power besar, pemain yang level-levelnya itu ya intermediate seperti pemain klub, kemudian pemain Tarkam, itu pasti raket ini bisa dimaksimalkan oleh kalian ya. Tapi kalau kalian pemula yang ingin belajar ya menguatkan tangan, raket ini bisa jadikan raket untuk latihan buat kalian. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.